Halo semua, selamat datang di channelnya Kursani. Di video kali ini kita akan bahas salah satu kisah yang sekarang ramai viral di media sosial, yaitu konflik tetangga antara Yaimin dan Sahara di Malang. Dari mulai parkir mobil, tuduhan pelecehan, sampai pengusiran dan perdamaian. Kemarin kan sudah saling sama Abigail ya. Minta maaf Pak. Pak, siapa sampai? Gak bisa bahasa. Oh Ferry. Sama Ferry ya. Ganteng Pak, alhamdulillah. Nah, kali ini aku akan menyusun kronologinya secara kronologis dengan fakta-fakta yang sudah terungkap supaya kalian bisa melihat gambarnya secara menyeluruh dan jadi tetap di sini sampai akhir. Siapa mereka? Yaimin adalah nama panggilan untuk Muhammad Imam Muslimin, ex-dosen UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Sedangkan Sahara adalah tetangga beliau yang bersama suami punya usaha rental mobil di area perumahan di Malang. Keduanya tinggal di lingkungan perumahan Joyo Grand, Merjosari, Kota Malang. Awal mula konflik muncul karena mobil-mobil rental Sahara diparkir di depan pagar atau gerbang rumah Yaimin, sehingga sering menghalangi akses keluar masuk kendaraan mereka, yaitu Yaimin. Menurut versi Yaimin, lahan itu adalah miliknya dan telah diwakafkan untuk jalan atau akses umum, bukan untuk keperluan usaha parkir. Kami yang beli tanah di situ yaitu saya, Pak Yono, orang Bali, dan yang seterusnya. Oke. Boleh menggunakan itu. Punya Pak Rudi, dan termasuk tanah kami yang luasannya sekitar 7 meter kali 13. Dia juga menyebutkan bahwa ia sudah membersihkan lahan ilalang seharga 12 juta sendiri dan menyodorkan agar suami Sahara ikut kontribusi kecil tetapi hanya diberikan 400.000. Meskipun begitu, Yaimin dinyatakan mempersilahkan penggunaan area itu untuk parkir oleh Sahara asalkan tidak menghalangi akses utama. Pada malam 17 Agustus 2025, Yaimin dan istrinya pulang dari Jakarta. Mereka mendapati mobil rental Sahara terparkir tepat di depan pintu pagar rumah mereka, sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah. Mereka mencoba menghubungi Sahara dan karyawan rental agar mobil dipindahkan, tetapi tidak ada respon. Akhirnya, Yaimin mengambil langkah sendiri memindahkan mobil itu. Dia menyebut bahwa secara tak sengaja menekan gas terlalu dalam, mungkin karena kondisi jalanan miring atau posisi mobil, sehingga menimbulkan suara keras dan kegaduhan yang membangunkan pihak Sahara. Dimulai dari situ, Sahara keluar rumah dalam kondisi marah, berpakaian minim, memprotes tindakan Yaimin. Sahara kemudian menuduh Yaimin pernah melakukan pelecehan verbal, serta menggumbar bahwa ia melihat Yaimin sedang mencuci pakaian di atas hanya menggunakan boxer dan menuduhnya cabul. Versi Sahara menyebut bahwa konflik lahan itu sebenarnya bukan milik Yaimin dan mereka punya bukti kepemilikan yang berbeda. Sahara sempat rutin mengunggah video pertengkaran dengan konflik serta tuduhan-tuduhan terhadap Yaimin ke TikTok atau media sosial lain yang kemudian viral dan memancing perhatian publik luas. Viral ini berdampak ke reputasi Yaimin sebagai dosen. Mahasiswa menjadi enggan hadir di kelas dan dikritik sosial terhadapnya makin tajam. Seiring konflik memanas, warga perumahan mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa Yaimin dan istrinya diusir dari lingkungan. Alasan yang disebut antara lain oversharing di grup RT, menggumbar aurat karena tuduhan memakai boxer tadi, menutup akses jalan dengan patok, memfitnah warga, dan berseteru dengan pemilik rental yaitu Sahara.
Yaimin menuduh bahwa ketua RT dan ketua RW turut berperan dalam proses ini, memaksa pindah domisili, enggan memberi tanda tangan surat, bahkan kekerasan verbal terhadap dirinya. Karena konflik semakin rumit dan publik, kedua pihak mulai melaporkan satu sama lain ke polisi. Sahara melaporkan Yaimin atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, pelecehan, dan pencemaran nama baik.